sebetulnya yang disebut studi Islam ini, gitu ya. Dan sebetulnya apakah studi Islam saat ini identik dengan apa yang dilakukan di pesantren-pesantren, di pondok-pondok, di madrasah waktu Anda kecil, ataupun di musola-musola. Jadi ada pengajian-pengajian banyak dilakukan oleh masyarakat. Apakah sama? Ya, sama-sama mengaji Islam. Dan bahkan Anda sekarang berada di prodi ekonomi syariah. Prodi ekonomi syariah. Apakah sama? Dan kira-kira kalau Anda lihat fenomena di luar, maka Anda akan menyaksikan satu situasi di mana perguruan tinggi di Amerika, di Eropa, bahkan di Timur Tengah, itu pun sudah mulai melakukan pengembangan dengan studi Islam ini. Jadi saya misalnya dulu S1 juga studi Islam, nah kemudian saya sempat melanjutkan di Gajah Mada, studi agama-agama. Ya. Saya studi di Amerika juga untuk S2 saya itu studi Islam, dan S3 saya di Belanda juga studi Islam. Nah, terus apa yang disebutkan studi Islam itu? Nah, ini pertanyaan mendasar untuk kita semua, gitu ya. Apa yang disebut dengan studi Islam itu? Kok mengapa orang-orang sudah mulai, termasuk di Barat, itu mengembangkan studi Islam? Nah, ternyata kawan-kawan semua, ya Islam adalah satu agama yang banyak sekali penganutnya, dan saat ini merupakan uh, the fastest uh, growing of religion, ya, di berbagai belahan dunia, termasuk di Eropa dan Amerika, dan semakin banyak kalangan yang penasaran sebetulnya Islam itu apa, gitu. Karena selama berabad-abad, ya, untuk wilayah Eropa, Amerika dan lain sebagainya itu lebih dominan selama berabad-abad dengan perkembangan agama Kristen, ya, dan juga Kristen Katolik. Nah, jadi Anda harus bisa bedakan juga. Katolik begitu kuat misalnya di Italia, karena pusatnya di Roma, gitu ya. Kemudian di Amerika Latin itu juga Katolik dominan. Protestan di Eropa Barat Bisa sebenarnya. Prof, ini suaranya menghilang. Halo, Prof. Menghilang Halo, suara. udah nyambung. Nyambung, udah nyambung Tadi lagi. hilang ya? Iya, kita kan maklum karena di Ciamis tadi. Oke, ya inilah gitu ya, Gak apa-apa. teknologi. Oke, kita nyambung lagi. Jadi Jenjen. the fastest growing religion. Jadi penganut agama Islam di Eropa semakin banyak sekali. Kalau Anda di Belanda bisa menyaksikan, di Jerman, di Perancis, orang-orang berjilbab itu begitu banyak, gitu ya, dibanding berbagai 10-20 tahun yang lalu. Nah, sekarang banyak sekali. Sehingga masyarakat Barat pun bertanya, Islam itu apa? Dan ternyata persepsi mereka tentang Islam juga sudah terkontaminasi sejak ratusan tahun sebelumnya, bahwa Islam itu adalah musuh Kristen. Islam itu berperang dengan Kristen, gitu ya, perang salib. Ya, di India pun sama dan lain sebagainya. Nah, dalam situasi inilah kemudian
kita sempat pada tahun 2011 ya, ada 19/11 gitu ya. Ada serangan terhadap World Trade Center di New York ya, yang diindikasikan dilakukan oleh kelompok teroris dari Timur Tengah ya, yang menghancurkan gedung dengan menabrakkan pesawat. Anda bisa nonton film itu. Nah, benar tidaknya motifnya seperti apa nanti Anda bisa buka di YouTube. Tetapi yang menarik adalah dari situ orang juga bertanya-tanya, kok ada ya yang berani melakukan seperti itu? Apakah benar orang-orang Islam itu memang perilakunya identik dengan kekerasan dan lain sebagainya? Akhirnya, teman-teman sekalian, banyak sekali warga masyarakat di Amerika, di Eropa itu langsung membaca Al-Quran. Ya, ingin tahu langsung. Nah, ini bedanya dengan kita. Jadi bedanya dengan kita adalah tradisi di dalam memahami agama. Kalau misalnya kita melihat di kita, Indonesia ini unik. Indonesia adalah negara mungkin ya dengan memiliki jumlah manusia terbanyak yang mampu membaca Al-Quran. Tetapi pada saat yang sama, masyarakatnya itu tidak juga mengerti bahasa Arab. Tidak bisa mengerti bahasa Arab dan tidak mengerti isi Al-Qur'annya, kecuali para ustadz yang mempelajarinya. Nah, ini agak menarik. Nah, kalau di barat, orang belajar itu ya Arabnya belakangan. Kami belajar dulu kandungannya, terjemahannya, maknanya seperti apa. Karena itulah ya ada jutaan kopi Al-Qur'an beredar di Amerika dan terutama terjemahannya ya kemudian dibacalah oleh masyarakat barat dan mereka kemudian mulai tahu apa Islam itu. Dan mereka ingin tahu dari sumbernya Al-Quran. Nah, kalau kita baca Al-Quran itu lebih kepada tilawah, ya, tilawah, tartil. Ya. Kita mungkin agak jarang melakukannya dalam bentuk qiraah. Qiraah dalam pengertian memaknai atau memahami maknanya, gitu ya. Nah, kalau orang sana baca dulu artinya, gitu. Arabnya dia nggak paham. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Puji syukur kepada Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, penguasa hari kebangkitan agama, dan seterusnya dan seterusnya. Dan mereka terkesan sekali. Oh, ternyata isinya seperti itu. Barulah kemudian minatnya semakin berkembang. Nah, tetapi di luar itu, Islam kemudian akhirnya memiliki banyak dimensi. Banyak dimensi yang kemudian orang juga harus memahaminya, dan perkembangan sejarah selama berabad-abad berdiri atau ditemukan atau dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6, ya, tersebar abad ke-7, ke-8, ke-9, dan sekarang menyebar di berbagai pelosok negeri. Dan Indonesia saat ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Bayangkan. Nggak ada sebelumnya itu cerita itu. Gitu ya. Dan bagaimana bisa sebetulnya Indonesia yang selama berabad-abad itu tradisinya adalah Hindu dan Buddha. Berabad-abad kita itu tradisinya Hindu dan Buddha. Tiba-tiba menjadi negara muslim terbesar di dunia. What's going on? What is behind the scene? What happens behind the scene? Apa sebetulnya yang terjadi? Kok kita jadi seperti ini ya? Bahkan teman-teman sekalian, waktu saya zaman kuliah, mungkin zaman Mbak Mei juga kuliah, yang pakai jilbab itu hanya orang IAIN atau orang UIN. Tanya Mbak Mei. Gajah Mada, IKIP atau UNY. Kalau di Jogja ya, Jogja, UPN, STKIP, STIE, ya KPN, dan lain-lain. UII, nggak ada yang berjilbab. Mahasiswa itu nggak jilbaban. Dan Anda tahu, UNY
itu menerapkan mahasiswi ya harus pakai jilbab itu tahun 1999. Artinya saya lulus kuliah. Saya lulus kuliah, barulah diterapkan di UMY. Dan UMY adalah kampus pertama swasta dan kampus pertama Muhammadiyah yang mewajibkan mahasiswinya menggunakan hijab, kerudung. Dan dulu, waktu awal-awal diterapkan, termasuk di Universitas Islam Indonesia, mahasiswa berjilbab itu hanya hari Jumat atau pas pelajaran agama. Di kelas itu tidak pada pakai jilbab. Tapi kemudian bergeser. Dulu orang berjilbab itu di Indonesia, termasuk di sekolah-sekolah negeri, itu sangat langka dan cenderung dilarang. Tapi Anda sekarang lihat, kampus-kampus elit, sekolah-sekolah baik, negeri, itu juga sudah banyak orang berjilbab. Pertanyaannya, apa sebetulnya yang sedang terjadi dengan negeri ini? Bagaimana sebetulnya Islam? Apakah ini Islam baru tahun 80-an, 90-an? Enggak. Ya. Anda cek nenek Anda. Apakah nenek Anda itu jilbaban seperti Bu Mei? Mungkin iya. Tapi sebagian mungkin cuma kerudung doang. Ya. Nenek saya juga pakai kerudung aja. Kelihatan rambut biasa aja. Tapi sekarang semuanya begitu rapi gitu ya. Nah, ada perkembangan budaya, perkembangan sosial, perkembangan politik yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Islam itu. Nah, ini jadi satu fenomena yang menarik. Dan apalagi saat ini mulai banyak sekolah-sekolah yang juga ya, diwarnai dengan pendekatan keislaman. Nah, karena itulah saya kira yang harus dibedakan saat ini oleh Anda, bahwa Anda saat ini berada dalam posisi untuk mengkaji Islam secara akademik, ya, menerjemahkan dalam realitas sosial, membaca tafsir-tafsirnya, melakukan analisa. Anda adalah seorang ilmuwan. Ini yang pertama. Anda seorang ilmuwan yang training, dilatih secara akademik di perguruan tinggi untuk mampu menganalisa fenomena yang ada di sekitar kita. Ya. Islam itu sudah menjadi ekspresi budaya yang tafsirnya di dalam masyarakat berbeda-beda. Bahkan kalau Anda cek, ada ormas yang namanya Muhammadiyah. Betul ya? Ada juga yang disebut dengan Nahdlatul Ulama. Gitu. Kemudian kalau orang Muhammadiyah katanya itu kalau doa itu pendek-pendek. Doa habis sholat, doa sebentar, selesai. Kalau teman-teman dari Nahdien baca doanya panjang, gitu banyak gitu ya, stok doanya itu. Nah, kenapa begitu? Gitu ya. Apa ya sebetulnya yang menyebabkan perbedaan-perbedaan tersebut? Gitu ya. Nah, ekspresi budaya dari keislaman di Indonesia sudah sangat beragam dari dulu, ya termasuk juga ekspresi politiknya. Ya, ada partai Islam, ada partai yang mendeklarasikan Islam sebagai dasar dari partai politiknya. Ada yang tidak terlalu kental tetapi masih ada warna-warna keislamannya. Ada yang nasionalis dan tidak mau mengidentikan dengan satu dua agama tertentu, gitu ya. Nah, gerakan Islam, ormas Islam seperti Muhammadiyah, ya, kecenderungannya apa? Membuat rumah sakit, membuat perguruan tinggi, membuat sekolah, layanan sosial dan sebagainya. Dari Nahdlatul Ulama banyak berdiri pesantren-pesantren. 1-2 kampus sudah mulai berdiri saat ini. 1-2 klinik di NU, rumah sakit sudah mulai berdiri. Ya jumlahnya masih bisa dihitung jari. Tapi Muhammadiyah sudah ratusan. Oh, bagaimana dengan Persis? Sama juga, pesantrennya banyak. Tapi belum punya rumah sakit. Belum punya klinik misalnya. Dan banyak ormas-ormas Islam yang mengkaji dan mencoba menerjemahkan Islam itu dalam ekspresi budaya mereka. Begitu pula di bidang yang lain.
Saat kami masih sekolah ataupun saat kami masih kuliah, kita tidak mengenal apa yang disebut dengan ekonomi Islam, gitu ya. Kita tidak mengenal. Oh, kalau ada ekonomi Islam, ada ekonomi Kristen dong, katanya. Wah, itu udah dari dulu. Dan orang itu juga tidak terlalu, apa mungkin ada ekonomi Islam, gitu ya. Kok ekonomi ada agamanya, gitu. Ada apa mungkin ada psikologi Islam? Kok mental seseorang psikologi kan itu kejiwaan. Kenapa ada agamanya? Psikologi Islam. Nah, itu ya. Nah, ternyata pertanyaan-pertanyaan itu kemudian direspon secara akademik, direspon dengan oleh para intelektual muslim, para akademisi untuk mencoba diterapkan di Indonesia sedemikian rupa. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan konsep ekonomi syariah, ya. Lah, kenapa ekonominya tidak ekonomi Islam? Ini menarik, ya. Dulu Anda tahu bank pertama di Indonesia bank apa? Apa? Bank Muamalat. Muamalat. Bank Muamalat, ya. Kemudian muncullah bank-bank yang lain. Ada BSI, Bank Syariah Indonesia, sekarang gabungan ya. Dulu ada BSM, Bank Syariah BSM Mandiri, ya, Bank Syariah Mandiri. Ada BNI Syariah. Jadi konsepnya jadi syariah, bukan Islam. Ini juga harus menjadi pertanyaan bagi Anda. Kenapa? Apakah memang tidak ada yang disebut dengan ekonomi Islam itu? Dan yang menarik kawan-kawan sekalian, istilah bank syariah, ekonomi syariah itu, setahu saya, mudah-mudahan salah Bu Mei, hanya ada di Indonesia. Gitu ya. Bank syariah, ekonomi syariah hanya ada di Indonesia. Loh, bukannya ada Pak Hilman di Pakistan, di mana mereka menggunakan bank Islam. Kata syariah digunakan untuk perbankan, untuk ekonomi hanya ada di Indonesia. Yang lain menyebutnya langsung saja Islamic Bank, ya, Islamic Development Bank, bukan Syariah Development Bank, bukan. Nah, kenapa demikian? Nah, sebagai ilmuwan, Anda harus bisa mencermati bahwa itu juga adalah bagian dari politik kebangsaan. Kalau pakai bank Islam, nanti ada bank Kristen dong, Pak. Ada bank Hindu, boleh nggak? Ada bank Buddha. Karena itu di Indonesia, komprominya adalah kata Islamnya dieliminasi atau dihaluskan menjadi syariah. Gitu. Nah, ini saya kira satu fenomena yang baik. Nah, karena itu, ya dalam pendekatan studi Islam, nanti ketika Anda masuk ke mata kuliah ini, ada pendekatan psikologi, ada pendekatan historis, ada pendekatan kultural, ada pendekatan budaya, ada pendekatan ekonomi, ya, ada pendekatan politik, ya, dan macam-macam. Jadi ini saya kira satu fakta yang nanti Anda akan pelajari dan Anda saksikan realitasnya. Nah, pentingnya apa Pak Hilman? Jadi, what is the importance of approach to Islamic studies? Karena itu, kalau Anda memahami pendekatan-pendekatan yang ada di dalam Islam, maka kemudian Anda memiliki beberapa keuntungan. Satu, tugas Anda semua, tugas Anda sebagai ilmuwan, tugas Anda sebagai scholars, seorang sarjana, itu adalah memahami realitas. To understand reality. Dan to interpret, untuk menafsirkan apa sebetulnya yang sedang terjadi fenomena ini. Yang orang lain mungkin nggak tahu. Masyarakat biasa mungkin nggak paham. Anda bisa memahami, mengkaji, menafsirkan, dan juga menjelaskan. Nah, tugas ilmuwan itu adalah to explain, untuk menjelaskan sesuatu. To answer such a certain question, untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pak Hilman,
Indonesia katanya negara Muslim terbesar di dunia, ya. Tapi partai Islamnya kalah terus, betul? Betul nggak? Partai Islamnya di kita itu kalah terus. Sejak kapan? Sejak tahun Dan kalah. 1952 sampai sekarang tidak pernah menang. Kan Muslim terbesar di dunia. Terus kenapa? Nah, kenapa inilah yang harus Anda jawab, dan Anda ya nanti mempelajari cara menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Nah, oleh karena itu saya harap nanti Anda juga cukup serius ya untuk mendalami ini. Ya, meskipun nanti Anda lulus sebagai seorang sarjana di bidang ekonomi syariah, tidak mengapa, gitu ya. Karena Anda untuk meneruskannya ke jenjang selanjutnya itu nanti apakah Anda tetap menekuni ekonomi syariah atau juga mungkin Anda menekuni bidang-bidang yang lain, gitu ya. Masih dalam konteks studi Islam, ya. Nah, ini apa namanya? Konteksnya, gitu ya. Nah, dulu saya juga seringkali ya membawa adik-adik ini untuk jalan-jalan, gitu ya. Jadi dulu Mbak Mei, saya zamannya Mas Tio itu rutin setiap semester, setiap tahun kita jalan ke Semarang, ya, kita jalan ke Imogiri, kita jalan ke mana lagi, Salatiga, Besok kunjungan ke diajak jalan ke Candi, Sekaten. ke Sekaten. Sudah ada Sekaten sekarang ya? Oh, sudah Ya, lewat kan? Maulid belum. Oh Maulidnya ya, nanti tanggal 2. tapi saya ketika jalan-jalan itu dengan teman-teman mahasiswa itu mereka harus siap membawa segudang pertanyaan, dan tugas mereka itu adalah to understand, memahami dulu. Misalnya begini, ada pendekatan sejarah dalam Islam, kan gitu ya. Apakah mahasiswa dan masyarakat bisa membedakan mana sejarah, apa sejarah dalam bahasa Inggrisnya? History, right? History. Apa sejarah dalam bahasa Arab? Saja. Dalam bahasa Arab apa? Tarikh, right? Sejarah. Misalnya, apakah sama antara sejarah dengan hikayat? Apakah sejarah sama dengan cerita? Apakah sejarah sama dengan mitos? Dan lain-lain. Nah, saya memberikan tugas pada mahasiswa itu, Anda dengarkan saja dan boleh bertanya, tetapi bukan mempertanyakan. Gitu ya. Misalnya kita jalan ke Imogiri waktu itu. Nah, saya ada sewa guide. Dia menjelaskan, begini, ini makam raja, mengapa tempat ini dipilih? Dulu raja itu waktu di sana melempar batu di kota Jogja, nah nyampelah di sini Mas katanya. Jadilah tempatnya kuburan para raja itu. Nah, kemudian juga raja itu, pangeran-pangeran dulu, itu tiap Jumatan ke Mekah, gitu ya. Berangkat pagi pulang sore, gitu kan. Wah, cerita. Nah, saya meminta mahasiswa untuk dengarkan. Nggak boleh mencibir, nggak boleh komplain, nggak boleh meragukan. Tetapi mereka hanya mendengarkan. Wah, informasinya. Jadi Pangeran Mangkubumi dulu Jumatan langsung aja ke Mekah. Gitu. Bahkan ketemu Rasulullah, ketemu Imam Syafi'i, dan lain-lain. Dia cerita gitu guide-nya itu kan. Nah, barulah saya tanya mahasiswa saya, apa yang Anda dengarkan tadi? Anda kan tadi kemarin di kelas kita sudah berdiskusi tentang apa sejarah, apa fakta sejarah, apa bukti-buktinya, apa evidence-nya. Bahwa sejarah adalah sebuah teori basisnya. Kapan Indonesia masuk ke Indonesia? Kapan Islam masuk ke Indonesia? Sebagai contoh, abad ke-8 sudah masuk katanya. Dulu abad 12 baru masuk. Apa buktinya? Oh, ada kerajaan Islam di tahun sekian di Aceh, di mana
itu berarti Islam masuk abad ke situ. Ya, abad abad 11 atau 12. Oh, ada juga makam. Makam ternyata usianya sudah abad ke-9. Oh, berarti sebetulnya Islam sudah ada di sini sejak abad 9. Oh, ada abad ke-7 pun katanya Islam sudah masuk ke tanah air. Nah, apa buktinya? Nah, kalau bicara sejarah harus ada bukti. Betul ya? Tetapi kalau bicara yang lain, cerita itu tidak harus ada buktinya, gitu kan? Hikayat, ada batu, oh dulu batu ini begini-begini, orang dikutuk, ya, anak yang durhaka sama ibunya kemudian menjadi batu, ya itu ada di Rimbunan. pantai di mana itu, Sumatera ya, Sumatera Barat, apa Sumatera mana itu ya, Maling Kundang, gitu ya. Kemudian juga kalau di Jawa Barat itu ada Sangkuriang, ya Gunung Tangkuban Perahu, ya karena anak jatuh cinta sama ibunya yang cantik terus, anaknya terpisah, tapi kemudian dikutuk dan anaknya marah, nendang kapalnya, terungkup gitu kapalnya menjadi gunung saat ini. Nah, itulah hikayat-hikayat. Dan kawan-kawan sekalian, itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat. Itulah kisah-kisah yang menyertai kehidupan masyarakat berpuluh-puluh atau beratus-ratus tahun. Gitu ya. Nah, tugas Anda ilmuwan apa? Ya, bukan untuk mempertanyakan itu. Ya, karena Anda tahu, karena Anda bisa membedakan antara mitos dengan history. Paham ya? Nah, oleh karena itu, saya kira ke depan nanti juga akan ada satu sesi, saya kira nanti mungkin saya bisa hadir lagi ya untuk memberikan perspektif ya tentang bagaimana sebetulnya perkembangan Islam di dunia internasional, khususnya di lembaga-lembaga akademik gitu ya. Saya kemarin kawan saya baru selesai di Harvard University untuk studi Islam, gitu ya. Kampus terbaik di dunia ya. Ada juga yang dari Stanford gitu ya. Dulu saya pernah memberikan ceramah di Oxford University gitu ya. Studi Islam juga gitu ya. Dan saya banyak berkunjung ke pusat-pusat studi Islam di Inggris ya, di Eropa, di Amerika untuk presentasi dan lain-lain. Dan saya berharap betul Mbak Mei ya, dengan memahami ini adik-adik kita para mahasiswa sudah mengerti ya, sudah mengerti bahwa studi Islam itu begitu luas dan Anda dengan studi ekonomi syariah hanya bagian saja dari cara kita memahami dimensi Islam, khususnya aspek-aspek yang terkait dengan bidang ekonominya. Terakhir, saya ingin sampaikan satu fenomena yang sedang saya geluti saat ini ya. Saya saat ini sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh ya di Kementerian Agama bersama Pak Menteri Pak Haji Yakut Khalil Qaumas ya, Gus Yakut di Kementerian Agama. Dan ini menarik nih. Dan ini belum masuk di EPI, apa namanya, di EXA nih, Mbak Mai. Apa itu? Saya saat ini dalam 2 tahun terakhir intens berbicara tentang ekosistem ekonomi haji Indonesia. Yang sebelumnya orang hanya berbicara tentang haji itu mabrur, untuk ibadah, dan lain-lain. Tapi saya saat ini setelah mencermati dan setelah memahami pendekatan studi Islam, baru paham juga bahwa ada dimensi lain dari haji yang terkait kuat dengan masalah ekonominya. Gitu ya. Kita belanja belasan triliun per tahun, harus menyediakan makan 25 juta box makanan untuk jamaah, uangnya begitu besar, bisnis hotel di situ, bisnis travel di situ, bisnis catering di situ, bisnis transportasi di situ, manajemen catering, manajemen manusia, manajemen penerbangan, dimensinya banyak sekali. Ternyata untuk ibadah saja, satu rukun Islam yang namanya haji, kita memerlukan banyak orang yang memahami betul apa yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran,
ya, manajemen bukan SDM-nya lagi, tapi manajemen transportasi dan semuanya. Kan UMY itu isinya satu kampus UMY berapa total? 20.000 ya, 22.000 lah. Saya memberangkatkan jamaah haji 221.000 orang, 10 kali lipatnya semua orang yang ada di UMY itu berangkat bareng-bareng ke Makkah, pakai pesawat, pakai hotelnya disediain, transportasinya disediain, makannya disediain, sampai balik lagi ke tanah air. 221.000 orang. Ilmu apa saja yang dipakai? Banyak, termasuk juga seperti Anda. Nah, ini mohon ke depan, Bu Mei, kajian tentang ekosistem ekonomi haji juga menjadi bagian riset Yes. dari Anda. Nanti kalau ada yang mau magang ke Jakarta, mencari data ke Jakarta, atau magang di kantor saya, silakan. Ya, Ya. magang di Jakarta silakan. Nanti saya kasih kesempatan, saya minta tim saya membantu Anda. Mudah-mudahan Anda nanti juga ke depan ya kalau sudah kenal dekat dengan orang-orang dalam gitu kan, siapa tahu pas tes CPNS ya, itu juga Anda bisa langsung malah diterima di sana. Dan ada beberapa anak UMY di tempat saya yang lulusan UMY, yang belum ada itu dari FAI gitu ya. Baru ekonomi yang sebelah yang ada, tapi ekonomi syariahnya belum ada. Baik, Nanti saya saya itu informasikan ke Prof. ya, saya kira itu dulu Mbak Mei. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih Prof. warahmatullahi Monggo kalau mau mengundurkan diri. Terima kasih banyak.